Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan terus akan berbuat baik di hari-hari ke depan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, di dalam kami, dan memimpin kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang pria sedang duduk di tepi sungai dan ia melihat seekor kalajengking yang sedang tenggelam dan berusaha menyelamatkan diri. Sang pria ini berusaha membantu kalajengking itu untuk keluar dari air. Tapi ketika ia mau mengangkatnya, sang kalajengking dengan cepat menyengat tangannya. Ada kalanya saudara dalam kehidupan kita, hal yang seperti ini terjadi. Kita berusaha berbuat baik kepada orang lain, tapi orang yang menerima kebaikan kita justru memusuhi kita, menjelekkan, mengkhianati, menjatuhkan, membalaskan yang jahat kepada kita. Dalam Mazmur 69 ayat yang keempat ini tertulis, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Raja Daud mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Dia menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang memusuhinya, membencinya tanpa alasan. Ia menggambarkan jumlah orang yang memusuhinya ibarat seperti rambut di kepalanya, bahkan lebih daripada itu. Maksudnya adalah jumlah orang yang memusuhinya ada begitu banyak. Sampai saat ini pun bangsa Israel dengan benderanya yang berlambang bintang Daud dimusuhi oleh banyak negara. Banyak orang tidak menyukai bangsa ini. Banyak orang yang ingin bangsa ini musnah. Ayat ini juga berbicara tentang Kristus Yesus yang meskipun berbuat baik, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengajarkan kebaikan dan kebenaran, tapi dimusuhi oleh banyak orang. Berbuat baik ternyata saudara tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ketika kita berbuat baik, belum tentu orang suka dengan kita. Malah yang memusuhi kita justru ada banyak. Banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan. Itu sebabnya jangan kaget saudara, kalau kita mengalami apa yang terjadi seperti Daud. Orang-orang memusuhi kita tanpa alasan. Meskipun kita berlaku benar, orang-orang menyalahkan kita. Situasi kehidupan di dunia ini kadangkala terasa tidak adil. Tapi kita percaya Tuhan tetap adil kepada kita. Tuhan adalah sandaran kita. Dan Tuhan akan membela kita tepat pada waktunya. Di saat kita mengalami keadaan seperti ini saudara, di mana banyak orang memusuhi kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Percaya Tuhan sanggup membela kita. Tuhan merasakan pergumulan saudara dan saya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan, tapi akan menolong kita. Tetaplah berbuat yang baik.
Sekalipun kebaikan kita tidak dihargai, tetap miliki sikap yang baik, tetap dalam kebenaran, tetap dalam kejujuran, tetap hidup dalam firman Tuhan, sekalipun dunia ini membenci kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saudara saat ini sedang mengalami situasi seperti yang dinyatakan dalam ayat ini? Banyak orang membenci tanpa alasan. Saudara sudah berbuat baik tapi disalahkan. Mari saudara tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan kecewa dan marah dengan keadaan. Serahkan semua persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan akan membela dan menyatakan kasih keadilannya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Bapa yang mengasihi dan menuntun kami, yang menghibur kami. Di saat-saat sulit dalam keadaan kami dimusuhi, kami dijahati orang, kami diperlakukan tidak adil. Kebaikan kami dibalas dengan kejahatan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada, memberikan penghiburan, kekuatan dan pembelaan. Engkau Tuhan sukacita kami. Engkau Tuhan sandaran kami, tempat kami berlari, tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik, Engkau selalu menopang dan menguatkan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala pergumulan kami, dan kami yakin Tuhan akan menyatakan pembelaan-Mu pada kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan, masalah apapun yang sedang dihadapi saat ini. Lawatlah setiap kami. Nyatakan kuasa kesembuhan bagi kami. Pemulihan, kelepasan, dan pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat dan lawatan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.